Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang kemarin kita telah membaca tentang adab buang hajat, ya, yaitu tentang menghadap kiblat, ya. Kesimpulannya bagaimana? Ya, kalau menghadap kiblat, ya, ketika seorang itu walaupun di dalam ruangan, ya, hendaknya dijauhi kan, ya. Maka upayakan, ya, kalau kita di Indonesia berarti arah tempat duduk WC itu adalah ke selatan atau ke utara, ya, itu diantaranya. Itu termasuk, ya, adab yang pantasnya kita lakukan. Kemudian apabila di luar, ya, di tempat yang terbuka, maka tidak boleh, ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian siapa yang hafal hadis kemarin? Bismillah. An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbala al-qiblata bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamini aw nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw azmi rawahu Muslim wa li sab'ati min hadits Abi Ayyub la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin aw bawlin walakin syariku aw gharibu. Ya, jazakallah khair, mubarak fik, waqallah fi hifdzik. Ya. Kemudian, ya, kemarin nastanji yani biroji. Jadi roji itu kotoran kan? Ya, kotoran hewan. Ya, kotoran unta, ya, atau kotoran hewan yang yang halal dagingnya. Itu biroji. Kemudian hadis yang akan kita baca yaitu hadis Aisyah kan? Ya, siapa yang baca? Bismillah. Qala muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir rawahu Abu Dawud. Jazakallahu khair, barak fik. Ya, hadis yang selanjutnya 98 wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita, ya, barang siapa yang mendatangi ghaid. Jadi ghaid itu tempat, ya, dikatakan di situ maksudnya tempat tapi dikehendaki darinya buang hajat. Bisa dipahami kan? Jadi al-ghaita itu adalah tempat buang hajat, tapi yang dimaksud darinya adalah, ya, buang hajat. Fala yastatir, maka hendaklah dia ya, yastatir, yaitu mengambil satir, ya, mengambil sitir, ya, yaitu penutup. Itu ada penutupnya. Rawahu Abu Dawud. Qala syarih hafizahullah taala tahrijul hadis, ya, al hadis rawahu Ahmad. Ya, ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga Abu Dawud sebagaimana disebut oleh penulis. Ya, dan ini adalah hadis Abi Hurairah. Ya, dan juga, ya, termasuk dari hadis Abu Hurairah. Jadi selain Aisyah, ya, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Ya, jadi hadis ini adalah hadis Abu Hurairah, bukan hadis Aisyah. Ya, jadi hadis ini adalah hadis Abu Hurairah, ya, dan bukanlah hadis Aisyah. Ya. Tempat antum ada ta'liqnya juga? Ada ta'liqnya, Abu Bilal? Enggak ada. Ya, di sini beliau mengatakan bahwasanya, ya, hadis ini adalah hadis Abu Hurairah, ya, bukan hadis Aisyah. Fa hadza wahmun. Ya, maka ini adalah kesalahan. Jadi wahmun itu kadang bermakna khata. Ya, pernah dengar kan? Wahmun itu kadang sangkaan, kadang bermakna khata, yaitu kesalahan. Pada wahmun, maka, ya, ini adalah merupakan, ya, kesalahan yang terjadi, ya, dari Al-Hafidh Ibni Hajar, ya, dan sanaduhu dhaif. Ya, sanad hadis Abu Hurairah ini, ya, sanadnya lemah. Ya, jadi ini ada, ya,
kesalahan dari Ibnu Hajar ya dalam menyebutkan sahabat ya hadis. Wasanadu ya hadal hadis itu adalah lemah ya karena di dalamnya terdapat Husain ya wa Abu Sa'id al-Himyaran ya majhulan ya keduanya dari Himyar ya Himyar ya dari Himyar, yaitu Himyar itu dari ya Yaman aslinya. Allah taala alam ya dari Himyar Himyaron Royan ya dari Himyar ya keduanya adalah majhulan. Kemudian fikih hadis yang terkait dalam pembahasan hadis ini yaitu tentang al-istitar inda qada'il hajah, yaitu mengambil penutup ya ketika buang hajat. Ya, para ahli fikih telah berkata bahwasanya disunahkan ketika seorang itu buang hajat yaitu untuk menutup dirinya dari pandangan manusia. Ya, menutup dirinya dari pandangan manusia. Dan ini adalah termasuk dari adab. Ya, sehingga manusia itu tidak melihat auratnya. Ya, tujuannya ya seorang itu buang hajat ya adalah menutup ya di saat dia buang hajat supaya auratnya itu tidak terlihat ya atau ya sehingga tidaklah dia berada pada tempat yang diingkari orang lain ya supaya dia itu tidak diingkari oleh orang lain, maka dia mengambil tempat yang yang di situ tertutup ketika dia buang hajat. Sama saja apakah itu di rumah ataupun di lapangan ya atau di tempat yang terbuka ya, maksudnya di sini di rumah ataupun di tempat yang terbuka. Dan hadis ini sekalipun hadis ini lemah, maka ya telah mencukupi darinya hadis-hadis yang lain yang telah tersebut ya. Di antaranya hadis Abdullah bin Ja'far di Sahih Muslim, wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallam li hajatihi hadafun au haisu nakhlin. Ya, dahulu yaitu tempat yang istatara ya Rasulullah SAW ya dengannya itu adalah di saat buang hajat adalah hadafun, yaitu tempat yang ya agak tinggi, dan haisu nakhlin ya yaitu adalah kebun kurma. Ya, kalau kita sekarang ya alhamdulillah ya hampir semuanya ya sudah ya di dalam rumah. Ya, adapun apabila seorang itu ya masih misalnya di pedesaan yang di sana kalau buang hajat di mana? Di sungai, maka hendaknya mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, menjauh ya dari pandangan manusia. Bisa dipahami kan ini kan? Kemudian hadis yang kedua, siapa yang baca? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka akhrajahu al-khamsatu wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Jazakallahu khair. Wa anha ya, karena tadi Ibnu Hajar menyebutkan dari Aisyah, maka di sini beliau menyebutkan juga wa anha, yaitu kembali dhamirnya ke Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghait, ya dahulu bahwasanya Nabi SAW ya apabila beliau keluar dari ghaid. Nah, ini tadi kan ghaid itu asalnya adalah tempat buang hajat. Ya. Keluar dari tempat buang hajat, beliau mengatakan ghufranaka. Ya, ghufranaka, yaitu meminta ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dijelaskan. Akhrajahul khamsah. Ya, khamsah. Siapa khamsah? Ditambah Ahmad ya, 4 imam kemudian ditambah Ahmad. Wasohahu Abu Hatim wal Hakim ya, kemudian disahihkan Abu Hatim ya dan Hakim ya. Jadi tadi 4 yaitu siapa? Abu Dawud ya, Nasai, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, ditambah Imam Ahmad. Kemudian tahrijul hadits qala syarih hadisu Aisyah. Nah, di sini benar hadis Aisyah. Rawahu Ahmad.
Ya, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra. Ya, disebutkan bahasanya Imam Nasa'i di Kubra. Di sana bahasanya apa? Beliau juga ada kitab yang lain yaitu fi Sughra. Wa Ibnu Majah wa isnadu hasan. Dan sanad hadis ini adalah hasan. Ya, fihi Yusuf ya Ibnu Abi Burdah. Terdapat perawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah wa thaqau adz-Dzahabi fil Kasyif. Jadi Imam Dzahabi ya beliau menthikohkannya ya dalam kitabnya Al-Kasyif. Ya wa sahaha haditsahu. Ya. Ada jama'atun minhum Abu Hatim. Dan mensahihkan hadisnya Yusuf ini ya yaitu jamaah atau sekelompok ulama di antara mereka adalah Abu Hatim wal Hakim wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hajar wa Nawawi wal Albani. Jadi hadis ini adalah ya hadis sahih. Kemudian fikih hadis yaitu terkait zikir yang diucapkan ketika keluar dari ya tempat buang hajat. Ajma'al ulama ala istihbab bid-du'a al-ma'thur anin Nabi SAW. Ya, ulama telah sepakat akan disunahkannya berdoa yang warid yang datang dari Nabi SAW ketika keluar dari ya buang air ya keluar dari tempat buang air besar atau buang air kecil ya yaitu ya minal khala atau makan qada'il hajah ya faqad ja'at fi ahadits. Pada permasalahan ini telah datang hadis-hadis dan paling sahihnya ya apa yang datang yaitu hadis yang datang dari Aisyah sebagaimana yang datang yang kita baca ya idza kharaja qala ghufranak yaitu mengucapkan ghufranak ya kalau masuk kemarin apa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith yaitu aku berlindung ya Allah aku berlindung padamu ya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian keluar yaitu ghufranak ya warawa Ibnu Majah an Anasin. Kemudian ya Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Anas, dari sahabat Anas, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, ya, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wal afani. Ya, ini terdapat ya dalam hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari ya tempat buang hajat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku apa? Al-adza yaitu kotoran ya wa afani dan ya memberikan keselamatan ya kepadaku, memberikan kepadaku kesehatan. Dan sanadnya ya lemah. Ya, sanadnya lemah. Jadi bacaan yang dibaca apa? Ghufranaka. Ya, ghufranak. Wal gharad min qauli ya dari sabdanya alaihi salam ghufranaka itu adalah talabul maghfirah minallah. Jadi ghufranaka itu semakna dengan apa? Astaghfiruka ya atau astaghfirullah. Ya, yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena terkadang seorang itu lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Ya, dikarenakan apa? Udzur. Ya, misalnya apa? Ya karena cepat-cepat masuk ke dalam WC misalnya. Ya, kadang apa? Seorang itu apa? Ya lalai, ya, terkadang lupa, enggak membaca atau keluar begitu saja. Ya, karena tidak mengetahui ya apa yang selayaknya diucapkan ya ketika seorang itu masuk ke dalam ya tempat buang hajat atau keluar darinya ya maka di sini ya mengingatkan pada kita sekalian yaitu untuk apa membaca doa ini ya ghufranaka karena terkadang apa seorang itu lalai ya ketika ya seorang itu apa sedang buang hajat atau dia berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Ya. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya, kemudian apa? Ya, membebaskannya dari apa? Kotoran. Ya, kalau enggak buang kotoran apa? Sakit kan? Ya, ini adalah nikmat. Ya, maka hendaknya apa? Ya, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apa tidak bisa buang kotoran saja, ya bisa jadi apa? Masuk rumah sakit. Ya. Kemudian apa? Opnam di rumah sakit dan mengeluarkan biaya yang banyak dan yang semisalnya, maka ya ketika
ya seorang bisa apa? Lepas darinya apa? Ya kotorannya, maka ini adalah ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Hendaknya kita apa? Ya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi kita lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Hadisnya panjang. Kalau kita cukupkan di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.